Ada seorang wanita, beliau kerja di Basrah. Di mana itu? Irak. Di perusahaan BUMN. Terbayang ya, nggak usah disebutin. Beliau salah satu direksi. Jadi posisinya tinggi banget. Atau mungkin di ruang direksi lah bekerjanya. Ya, saya tidak tahu gajinya berapa. Yang jelas di usia 36 beliau belum punya suami. Maka dari itu bibinya yang ikut terapi intensif di Cibubur, beliau merekomendasikan wanita ini untuk ikut terapi intensif. Saat diruqyah, apa yang terjadi? Ya, tangannya menari-nari ke atas begini, dua-duanya, dan berteriak, gitu, kayak tari kecak. Lalu saya tahu bahwa beliau dari Bali. Jadi bahasa jin itu sesuai dengan domisili. Maka jangan heran bahasanya pun sama. Ya, maka kemudian beliau bertanya, Ustadz, ada apa dengan diri saya? Saya datang ke sini lagi liburan ini, dikasih tahu bibi untuk datang ke sini. Maka saya sampaikan, ini namanya jin nasab. Ada jin yang menghalang jodoh kamu. Beliau mengatakan, benarkah? Betul. Ini jin nasab. Maka kemudian beliau mengatakan, apa yang harus saya lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah mendalami ilmu ini sampai kamu memahaminya. Bagaimana caranya? Ikut training saya. Di mana Ustaz? Jambi. Langsung beliau beli tiket ke Jambi. Nah itu Pak, ya, serius, sungguh-sungguh. Beliau terbang ke Jambi, menginap di hotel yang sama dengan tempat saya menginap. Besok paginya ada acara di hotel yang sama. Beliau adalah yang paling parah reaksinya dari orang-orang Jambi sana. Paling parah, paling berat. Kemudian beliau mengatakan, Ustaz, lalu setelah ini apa yang harus saya lakukan? Ikut terapi intensif 7 hari, siang dan malam. Ini bagaimana saya harus kembali ke Basrah? Cancel, cuti. Beliau cuti 6 bulan cutinya. Ya, beliau ikut 7 hari. Apa yang terjadi? 7 hari itu reaksinya paling parah di antara yang lainnya. Lalu beliau mengatakan, harus bagaimana lagi Ustaz? Ikut lagi, gratis, nggak usah bayar lagi. Rule-nya begitu. Kalau belum sembuh, ikut lagi, nggak apa-apa. Bayar makan saja, nggak apa-apa. Beliau ikut lagi. Terapi intensif itu sebulan sekali Pak. Pesertanya hanya 7 orang. Apa yang terjadi hamba Allah yang muliakan? Setiap kali terapi beliau paling parah. Sampai-sampai dia malu. Saya ini senior Ustaz di antara yang lain, tapi saya paling parah. Reaksinya begini-begini aja. Apa yang harus saya lakukan? Istiqomah lah. Ya, istiqomah apa tuh kira-kira? Istiqomah dalam terapi dan juga terapi mandiri. Sampai suatu hari beliau mengatakan, Ustaz, zikir, Al-Quran, Qiyamul Lail sudah. Lalu saya perhatikan jilbabnya masih warna-warni. Lalu saya sampaikan, hijab itu tujuannya adalah menolak pandangan, bukan menarik perhatian. Sementara jilbab cantik itu pasti menarik perhatian. Besoknya sudah hitam semuanya, tinggal lipstiknya, kan nampak ya. Lalu saya komentari lagi, wajah adalah area paling menarik bagi seorang wanita. Ya, perlahan-lahan Brusilian dari tadinya warna-warni, ya, kemilau, glowing, sekarang mulai redup, ya, mulai nampak rapi dan lain-lain. Kemudian beliau mengatakan, apalagi Ustaz? Saya nggak kehabisan cara ya Brusilian. Ada 4 jenis ibadah. Ibadah lisan dengan Al-Quran, ibadah fisik dengan ruku, sujud, hijab, itu ibadah fisik. Ibadah hati dengan istiqomah, sabar. Kalau ini sedang saya jalani Ustaz, ya betul, lanjutkan. Yang terakhir adalah ibadah harta. Beliau bangun sumur misalnya, ya, beliau berinfak sampai suatu hari saya kaget, ada uang masuk 200 juta rupiah. Dan saya mengatakan, saya belum pernah menerima sebesar ini sebelumnya, apalagi dari seorang gadis. Dan beliau mengatakan, itu seluruh isi rekening saya Ustaz.
Bayangkan ya perjuangannya. Ini dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan. Totalnya hanya 6 bulan perjuangan beliau. Maka selanjutnya Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi ketika beliau diruqyah, itu tubuhnya bergoyang. Tubuhnya bergoyang, dan kemudian saya mengatakan ini agak mengerikan, apa yang terjadi? Kenapa saat diruqyah tubuhnya bergoyang? Beliau mengatakan itu saya membayangkan seperti sedang ada di perut laki-laki, Ustaz. Subhanallah, wanita bebas Bapak sekalian. Lalu terbukalah ya masa lalu beliau, saya disakiti seorang lelaki dan saya ingin membuktikan bahwa saya mampu tanpa lelaki itu. Akhirnya saya bersungguh-sungguh sampai saya masuk ke perusahaan BUMN yang ternama dan saya bekerja di luar negeri. Saya dikawal oleh ajudan. Ya kita tahu ya Irak seperti apa Bapak sekalian. Dan hari ini beliau di puncak kesuksesan. Tidak sadar usia sudah 36. Dan saya menyampaikan bahwa surga wanita itu ada di rumah. Surga wanita itu tidak ada di luar rumah, ada di rumah. Dan tidak sendirian, tidak bakal mampu hidup sendirian. Perlu seseorang yang membimbing, seorang laki-laki, seorang suami. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya, waktu terus berlalu, ya, sampai pada satu masa beliau mengatakan, Ustadz boleh enggak saya ambil 70 juta infak saya yang terakhir? Lalu saya kaget, enggak ada donatur yang begitu kecuali penipu. Dulu saya pernah tertipu ya, orang pura-pura salah transfer kemudian ngambil. Dan beliau mengatakan, saya alhamdulillah lagi bangun pondok tahfidz di Bali. Luar biasa nggak? Bangun di Bali itu lebih sulit Pak daripada bangun di Bekasi. Kenapa? Di Bali muslimnya berapa? 13%. Adzan saja di dalam masjid nggak boleh keluar. Saya pernah ke Bali satu kali dan nggak mau ke sana lagi. Mau makan aja susah. Sampai seharian baru makan jam 4 sore, baru nemu satu restoran Padang di ujung sekali. Kenapa? Kita bingung. Di sana tidak ada halal food. Beliau bisa bangun pondok tahfidz di mana? Di Bali. Luar biasa enggak? Sembuh belum? Lalu saya tanya, bagaimana ceritanya bisa bangun pondok di sana? Alhamdulillah saya sudah menikah. Oh, Masya Allah, sudah menikah sekarang. Iya. Siapa suaminya? Beliau bilang, saya mulai rajin ikut kajian dan saya belajar Al-Quran. Dan alhamdulillah suami saya seorang hafiz Quran. LC. Dahsyat nggak Bapak Ibu? Dalam waktu berapa lama? 6 bulan. Dah perlu 6 tahun. Bagaimana tentang jinnya? Saya nggak tahu kabarnya itu gimana, jin kecaknya itu. Yang penting kehidupannya sudah berubah, dia sudah aman di satu rumah bersama seorang lelaki yang berilmu, dan dia sudah mengarahkan investasi dunianya untuk kehidupan akhirat. Dan kabar terakhir saya dengar beliau sudah pindah ke Jakarta kerjaannya. Nah, Bapak sekalian, jadi tidak sederhana ya orang-orang yang mengatakan, Ustadz boleh ruqyah saya enggak? Ya boleh, memang saya biasa meruqyah. Boleh nggak waktunya hari Ahad Ustadz? Kenapa hari yang lain? Karena hari yang lain saya kerja. Setelah diberi waktu hari Ahad, dia bilang boleh enggak malam hari? Kenapa siang hari Ahad? Ya ada acara. Diberi waktu jam 8, datang setengah 10. Kenapa? Macet Ustaz. Akan sembuh nggak orang seperti ini? Kita perlu mengkhususkan diri Bapak Ibu.